Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ustazah Eni yang telah membimbing kami sampai sekarang, baik itu dari semester sebelumnya sampai semester sekarang. Dan semoga yang mendengarkan apa yang nanti saya jelaskan bisa membuat kalian semua paham. Karena sekarang masih ada nuansa lebaran, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin dari kami sekeluarga. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Langsung saja, video ini adalah video untuk memenuhi ujian tengah semester UTS Ilmul Aswad. Jadi yang saya ingin jelaskan dari ilmu aswad ini, yang pertama tentang pengertiannya, sejarah objek kajian, sama perbedaan antara fonetik dan fonemik. Yang pertama tentang sejarahnya dulu lah ya. Jadi kehidupan manusia itu kan tidak akan pernah terlepas dari bahasa, ya kan? Manusia dimanapun, manusia itu memiliki bahasa. Baik dari Indonesia, saya sendiri itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, terus Arab, ya kan? Kan banyak kan bahasa Inggris, ya banyak bahasa. Jadi kehidupan manusia kan tidak pernah terlepas dari bahasa itu kan. Lah, salah satu unsur yang terpenting adalah sautun, suara atau aswat, ya. Jadi menurut Imam As-Suyuti itu menyebutkan bahwa hakikat bahasa adalah serangkaian suara yang digunakan orang dalam mengungkapkan maksud yang dikehendaki, ya, yang dikehendaki. Lah, dalam ilmu aswad ini itu melibatkan dua unsur, yaitu unsur kata yang didengar, ya, atau listened gitu apa ya, listenet tulisannya. Kalau yang dari pendengaran itu ya, kalau pengucapan yang diucap spoken itu lah. Kalau pengertian itu terkait tentang kehidupan sejarah singkat. Jadi ilmu aswad itu ada karena kan dari manusia aja itu tidak terlepas dari suatu bahasa, saut, sehingga untuk membunyikan, menyuarakan itu kan nanti keluarnya ilmu aswad itu kan. Langsung ke pengertian aja. Lah, pengertiannya, ilmu aswad itu kan fonologi, ya, berasal dari kata Yunani yaitu Phone itu bunyi, handphone ya, berarti bunyi tangan genggam phone, dan logos, nah itu phone bunyi, logos itu ilmu. Berarti fonologi itu adalah ilmu bunyi, ya kan? Fonologi ini merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Berarti fonologi ini
ilmu bagian dari bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Menurut Dr. Ahmad Suyuti, ilmu aswat itu adalah ilmu yang mempelajari keluarnya bunyi. Keluarnya bunyi dari mulut ya. Keluarnya bunyi, cara keluarnya bunyi itu bagaimana? Menurut Imam Suyuti begitu. Keluarnya bunyi bagaimana, terus perpindahan bunyi. Perpindahan bunyi dari suara saya ini ya, terus didengar oleh Anda, perpindahnya itu bagaimana? Itu masuk ilmu aswat. Terus penerimaan bunyi, berarti penerimaan bunyi dari orang lain mendengarkan suara kita, penerimaannya itu gimana ya, penerimaan bunyi itu. Menurut Imam Dr. Ahmad Suyuti begitu, ilmu aswat itu ilmu yang mempelajari keluarnya bunyi, perpindahan bunyi, dan penerimaan bunyi. Tuh. Objek kajian fonologi atau ilmu aswat itu ada dua. Kan bunyi bahasa itu fon, ya. Jadi yang jadi ada tata bunyi, ada fonetik, dan juga yang kedua itu mengkaji tentang yang disebut dengan tata fonem, berarti fonemik. Perbedaannya bagaimana antara fonetik dan fonemik? Kalau fonetik itu kan perbedaannya gini, fonetik itu tidak mempengaruhi atau tidak mengubah makna. Ya, tidak mengubah makna. Tapi kalau fonemik itu sebaliknya, mempengaruhi berarti mengubah makna. Gitu. Lebih tepatnya gini deh. Kalau fonetik itu cara organ kita mengeluarkan bunyi itu bagaimana? Caranya itu bagaimana? Kalau fonemik itu suara yang dihasilkan. Suara yang dihasilkan dari mulut kita itu bagaimana? Contohnya lah, E sama E itu masuk dalam fonetik masih. E sama E kan tidak ada perbedaan. Ketika seumpama bisa sama bisa, atau apa lagi, seri itu e nya itu kan sama ya, itu masih fonetik. Kalau fonemik itu sudah pengucapan yang berbeda, seperti tak sama po ya. Terus tuli kuli, nah tuli kuli, t sama k itu kan pengucapan yang berbeda, pasti mengubah makna. Kalau kuli itu kuli bangunan, kalau tuli itu tidak bisa mendengar, itu bisa beda, berarti di situ fonemik gitu. Paham kan? Tuh. Juga selesai, masalah itu sudah selesai. Contohnya ya, kalau dalam biasanya itu gini. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kalau dalam ilmu aswat yang benar itu gini, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Tapi kalau kita tidak mengetahui ilmu aswat itu, maka gini bunyinya, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa kadang gini. Jadi penulisannya itu nanti berbeda. Wawunya itu banyak. Wa hudau wa itu. Ya kan? Paham ya? Itu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan.
Karena sudah tadi saya bilang, manusia itu tidak luput dari kesalahan atau dosa. Al insanu mahallul khata' wa nisyan. Jadi mungkin jika saya salah dalam berbicara, salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Mungkin di sini bisa dibaca sendiri tentang referensi tentang ilmu aswad jika belum Anda pahami. Unzur mangkola wala tanzur unzur maqala wala tanzur mangkola. Lihatlah isi pembicaraannya, jangan lihatlah siapa yang berbicara meskipun tidak tampan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.